Naya tersenyum lebar. Pribadinya yang ceria sungguh berbanding terbalik dengan Salma yang kerap murung. Aku mau pulang ke rumah nenek. Takutnya nyariin karena belum sarapan udah kelayapan. Kamu juga pulang sana ke kemah. Hati-hati. Hei, Naya. Salma celingukan saat memandang Naya berjalan cepat menuruni tanah yang landai menuju ke desanya. Gadis itu bernyanyi-nyanyi seakan tidak memiliki beban apapun. Ya, anak seusia kita memang harusnya lagi bahagia kan? Gumam Salma dengan wajah sendu. Ia mulai melangkah sembari memasukkan buku yang diberikan Naya ke balik jaket. Suasana hutan pagi ini terasa sedikit aneh dibanding kemarin. Namun Salma lebih merasa takut dimarahi Pak Robi ketimbang keanehan yang ia amati. Di jalan yang hampir mendekati perkemahan, Salma berpapasan dengan Gali dan juga Kayla. Ia dicegat secara kasar. Tubuh Salma disudutkan pada pohon tiara untuk dikertak. Jangan sampai lu ngadu ke Pak Robi soal kejadian tadi malam. Kalau sampai berani, abis lu sama gue. Ancaman Gali benar-benar membuat Salma merinding. Belum lagi Kayla yang lewat tatapan matanya sudah sangat mengintimidasi. Iya, aku gak akan ngadu. Bagus, ayo sana jalan duluan. Gali mendorong Salma dan ditangkap oleh Kayla. Gadis itu berpura-pura menggandeng tangan Salma, lalu berteriak kalau Salma ditemukan. Dengan aktingnya yang piawai, Kayla bilang Salma ditemukan jatuh saat mencari kayu bakar. Kali ini Salma meringis. Haruskah ia berpura-pura jika kakinya terkilir? Kalau sampai ia ketahuan bohong oleh Pak Robi, maka yang akan kena masalah adalah dirinya, bukan Kayla. Pak Robi bersikap bijak kali ini, menyuruh anak PMI untuk mengecek Salma terlebih dahulu. Mereka mengiyakan meski sebenarnya tidak ingin lebih dekat dengan anak aneh tersebut. Sementara itu di kediaman Bah Engkus, kuncen tersebut baru turun dari rumah panggungnya. Sembari membawa setampan kecil sesajen yang mengumpulkan asap menyan. Sejenak ia memperhatikan pagi yang sedikit didominasi oleh kabut tipis. Perasaannya sedikit terusik karena hawa cukup hangat dan matahari bersinar sangat terang. Bah Engkus tak mengindahkan secuil kecurigaannya. Ia melangkah ke sisi pagar dekat bunga dahlia. Di sana ada sesajen yang akan diganti. Sikap tenangnya seketika berubah. Waspada saat mendapati keanehan lain di sesajen yang diletakkan kemarin pagi. Ayah naon ieu? Nah bisa kieu? Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Gumamnya cemas. Kopi hitam dalam cawan tiba-tiba berubah menjadi warna merah pekat layaknya darah. Bahkan aromanya berbau amis. Bebungaan pun layu setengah kering, pertanda bahwa ada energi yang melibasnya semalam. Ada yang tidak beres. Setelah diinterogasi oleh Pak Robi, Salma harus pura-pura tersesat ketika ingin ke toilet. Ia mendadak tidak tahu arah dan tiba-tiba sampai di area kemah setelah pagi hari. Gadis itu terus saja meminta maaf, meyakinkan guru pembimbing bahwa kejadian tadi tidak akan terulang. Pak Robi mempersilahkan Salma untuk membersihkan diri, sebab baju sampai badannya terlihat sangat kotor. Gadis itu pun segera pergi ke tenda, lalu mengeluarkan buku yang dimasukkan ke dalam bajunya tadi. Dibukanya buku sampul hitam tersebut, isinya kosong, hanya lembaran kertas berwarna kekuningan. Motifnya tampak seperti dedaunan yang dikeringkan. Estetik juga, lumayan buat buku diary, ucap Salma. Buru-buru ia memasukkan ke dalam tas sebelum Tari dan Kayla lihat. Bisa-bisa mereka merebutnya, pikir Salma. Badan yang penuh dengan tanah hanya dibersihkan dengan tisu basah. Setelah dirasa cukup, buru-buru Salma keluar untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ia ikut berbaris dengan murid yang lain, mendengar arahan dari guru serta senior pembimbing. Ada beberapa bendera yang sudah disebar. Di setiap bendera ada pertanyaannya. Kalian harus jawab. Masing-masing eskul beda warna. Siapa yang jawabannya benar paling banyak, ada hadiah menarik, ucap Sela, perwakilan dari OSIS. Beberapa perwakilan OSIS juga menjelaskan peraturan permainan. Namun, Azam yang tengah berdiri meraba celana PDL hitamnya mencari sesuatu di dalam saku celana. Lu nyari apaan? Tanya Gali.
Nemtek gue nggak ada, kayaknya ketinggalan di tenda. Bentar, gue ambil dulu. Pemuda berhidung bangir itu langsung meminta izin pada salah satu OSIS yang berdiri di barisan. Setelah diizinkan, gegas ia berlarian menuju tenda. Begitu juga Gali, izin dengan alasan yang lain. Sampai di tenda, Azam mencari-cari tanda pengenal di bawah tumpukan tas dan selimut. Tetapi benda itu tidak ada. Ia pun membuka tas, sontak Azam berteriak ketakutan ketika menemukan sesuatu di dalam sana. Gali yang baru masuk kebingungan. Lu kenapa? Lu cek sendiri aja. Di tas gue ada apaan? Pinta Azam sembari terbata-bata. Gali langsung mengambil tas hitam tersebut, tetapi tak kalah terkejut saat melihat boneka Jalangkung yang semalam dibuatnya tiba-tiba ada di tas Azam. Ia lantas tengah melemparnya. Semalam bukannya kita tinggal di dalam gua? Iya, kan dipegang terus sama si Salma. Kenapa bisa ada di tas gue? Ini kayaknya pertanda buruk, Gal, ucap Azam ketakutan. Mendadak tubuhnya berkeringat dingin. Jangan mikir macem-macem, gue yakin ini kerjaan si Salma. Tapi gue gak lihat dia datang bawa Jalangkung. Lu gila, masa si Salma masuk tenda cowok? Udah gak usah bacot. Masukin dulu ke tas lu. Nanti ketahuan Pak Robi bahaya. Kita buang benda sialan itu ke sungai. Cepetan. Dengan rasa takut, Azam kembali memasukkan boneka kayu terkutuk itu ke dalam tas, lalu mengambil nemteknya yang tertinggal. Buru-buru mereka keluar, berusaha bersikap biasa meski tak dipungkiri. Wajah Azam terlihat begitu pucat. Usai dibagi beberapa kelompok sesuai eskul, semua mulai menyebar untuk mencari bendera. Eskul menggambar mendapatkan bendera warna merah. Lagi dan lagi, Salma harus kecewa karena sekelompok dengan timnya Gali. Terlebih di dalam hutan, Gali menyeret Salma. Ia diminta mengaku kalau Jalangkung di dalam tas Azam dilakukan Salma untuk menakut-nakuti mereka. Enggak, aku nggak lakuin itu, sumpah, ucap Salma ketakutan. Lu jangan bohong ya, jangan sampai gua buat lu mati di hutan ini, Gali berkata sembari memperhatikan sekitar, khawatir ada tim lain yang memergoki mereka. Di belakang Azam menceritakan apa yang ia lihat di tasnya pada Tari, Kaila, dan Baris. Mereka sempat tidak percaya karena Salma datang dengan tangan kosong. Namun Gali sudah berasumsi seperti itu. Ia tipe orang yang enggan dibantah. Gue khawatir kalau ini tanda-tanda gak baik. Soalnya semalam gue mimpi buruk, ucap Tari dengan wajah yang tegang. Kaila berdecak kesal. Apaan sih Tar? Gak usah parnoan gitu kali. Siapa tahu bener kata Gali, si Salma ngerjain kita. Semua terdiam. Terdengar sebuah peluit dari arah selatan. Mereka menoleh. Ternyata salah satu anggota OSIS memperingatkan untuk segera menyelesaikan permainan. Mau tak mau mereka melepaskan Salma dan mulai mencari bendera. Rerumputan yang tinggi disibak ke samping, berharap ada benda yang tersembunyi di sana. Namun hasilnya nihil. Gali sebagai ketua regu meminta anggotanya menyebar supaya lebih memudahkan pekerjaan. Sekitar 10 menit Salma menemukan salah satu bendera di dahan pohon. Ia mencabut kertas yang diikatkan pada tangkai bendera lalu membukanya. Terdapat sebuah pertanyaan tentang karya lukis. Tanpa merasa kesulitan, ia mencatat jawaban di ponsel. Kertas pertanyaan tadi dimasukkan ke tas bersama benderanya. Tak berapa lama, giliran Tari yang menemukan bendera menancap di sebuah pohon besar. Saking besarnya tubuh Tari sampai terlindung dari sinar matahari. Adem banget di sini. Gue jadi malas kemana-mana, serunya sembari mencabut bendera. Tetapi ia sedikit kesulitan karena ujung tangkai menempel dengan kuat. Keras amat. Sekuat tenaga Tari menariknya sampai akhirnya berhasil tercabut. Akan tetapi ada cairan yang keluar sampai menyembur deras ke tubuh Tari. Awalnya Tari mengira yang keluar adalah air. Tetapi saat membuka mata, pakaian serta tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah. Benar-benar seperti mandi darah. Tari menjerit ketakutan. Ia menyentuh wajahnya yang juga besar. Semakin terkejut, tatkala cairan berbau anyir itu semakin banyak. Kembali Tari berteriak, kali ini dibarengi dengan tangisan yang begitu kencang. Salma yang mencari di area dekat Tari langsung berlarian. Menghampiri, sambil terengah, gadis itu bertanya, ada apa Tar? Lu gak lihat ini badan gue penuh sama darah?
Jawab Tari terisak. Bahasa tubuhnya begitu gelisah dan kelimbungan. Dai Salma mengerenyit bingung apa yang Tari katakan. Sama sekali tidak ada hal yang disebutkan oleh Tari. Baju dan badannya pun bersih. Tolongin gue, Salma, cepetan cari pertolongan. Tari mendorong-dorong tubuh Salma. Timnya yang mendengar keributan langsung menghampiri Tari. Mereka bertanya apa yang terjadi pada gadis itu. Laki-laki Tari terkekeh, mengatakan kalau badannya sekarang dilumuri oleh darah. Kalimat yang keluar dari mulutnya mulai tak karuan, menunjuk-nunjuk pohon besar di hadapannya. Tapi di badan lu gak ada apa-apa, Tar. Ini kering. Kayla meyakinkan. Kering apa? Lo gak lihat tangan gue berlumuran kayak gini? Kenapa sih kalian gak ada yang mau nolong gue? Teriak Tari. Seperti orang kerasukan, ia menjerit sembari mengecak. Rambutnya yang terasa sangat lengket dan basah. Lo gak usah drama deh, Tar. Sumpah gak lucu. Mulai tersulut emosi, Gali membentak Tari dengan menaik tangan gadis itu. Cekalan tersebut diempas oleh Tari. Ini semua gara-gara lo. Kenapa harus ngajakin gue main jalangkung segala? Hah? Ini gimana badan gue? Semua hanya dia memandangi Tari yang histeris tanpa alasan yang tidak logis. Baris mengatakan kalau Tari mungkin kerasukan, karena semua yang dikatakan tidak masuk akal. Merasa stres berat, Tari pun seketika pingsan. Tanda dengan meniup peluit sebanyak 3 kali, di mana beberapa anggota OSIS turun. Kenapa ini? Tanya seseorang. Kecapean, tolongin kita bawa ke tenda. Tari dipopong oleh tim Gali dan beberapa orang dari OSIS. Hanya tinggal Salma yang berdiri sendirian di depan pohon besar tadi. Ia menengadah terdiam beberapa detik, lantas kembali membuang wajah ketika melihat sosok wanita berlidah panjang dan wajahnya dipenuhi darah yang membuat Salma ngeri. Mata sosok itu setengah meleleh. Pura-pura nggak lihat. Salma, ayo cuekin, gumamnya seraya berjalan cepat menuju tempat kemah. Tim Gali hampir menyelesaikan seluruh misi. Andai Tari tidak pingsan dan menggagalkan semuanya. Namun, karena permainan haruslah berakhir, Tari dibawa ke tenda. Di saat orang-orang sudah menyelesaikan permainan mereka. Padahal dikit lagi, malah semaput, rutuk asam. Ya namanya juga celaka. Mana tahu Tari bakal pingsan di detik akhir-akhir game. Bela Kayla. Dianya aja yang lemah. Masa baru jalan segitu aja udah kecapean. Baris menimpali. Udahlah, berisik. Kalian tuh kalau ngeluh udah kayak cewek pengen jajan. Kali ini Gali yang bersuara. Ia sebenarnya juga kesal karena gagal mengumpulkan bendera. Apalagi teka-teki yang didapatkan belum tentu dijawab dengan benar oleh timnya saat pengumpulan nanti. Sementara itu Salma yang berjalan paling belakang hanya terdiam dan sedikit menunduk. Tepat di belakangnya ada sesuatu yang mengikuti. Salma mendengar suara langkah terseok-seok, seakan-akan kaki orang itu dapat menyapu habis daun-daun kering yang berserakan. Jangan pergi, jangan jauh-jauh, aku bisa saja menemukanmu. Kalimat itu terus digumamkan. Salma yang merinding mengusap-usap lengannya yang mendingin. Pergi, kumohon, jangan ikuti aku, dasi Salma pelan. Akan tetapi sosok di belakangnya malah bertambah menjadi 5. Ada yang merangkak, ada pula yang berjalan tertatih-tatih. Semuanya memiliki rupa yang sama, putih pucat dan juga telanjang. Mereka lebih mirip tengkorak berbalut kulit dengan kepala pelontos dan mata tanpa kelopak. Heh, Salma, bantuin ini, lelet banget jalan lu. Gali menyentak keterdiaman Salma. Gadis itu seketika mendongak dan membelalakan mata. Bawain tas gue, pegel. Gali melepas tas gendong dari pundaknya. Namun, yang membuat laki-laki itu pegal nyatanya tidak ikut tertanggal. Bukan ransel yang membuat pundak Gali ngilu, tetapi salah satu sosok yang mengikuti tadi kini sudah bertengger di bahunya. Iya. Salma menurut saja. Ia kembali tertunduk karena tidak ingin bersitatap dengan makhluk mengerikan di pundak Gali. Namun, Gali tersenyum. Ia pikir Salma menunduk karena gentar terhadapnya. Bagus, yang patuh sama gue. Kalau enggak, lo bakal gue kerjain sampai mampus, desis lelaki itu. Kemudian berjalan lagi sambil memijat-mijat tengkuknya. Para utusan OSIS yang bertugas membawang Tari
sudah berjalan agak jauh dari depan. Mereka pun tiba lebih dulu di tenda. Tari lekas ditidurkan di matras. Ia harus dicek lebih dahulu oleh anggota PMI sebelum dibawa ke dalam tenda. Tak lupa, Pak Robi pun turut memeriksa keadaan anak-anak. Saat tak menemukan hal yang serius, ia memasrahkan Tari kepada tim PMI. Tari berusaha dibangunkan menggunakan aroma minyak kayu putih yang didekatkan ke hidungnya. Lamat-lamat, Tari bersuara seperti igauan samar. Tar, lu nggak apa-apa. Ada yang sakit. Gali dan Azam yang mengetahui Tari segera sadar, langsung mendekat dengan was-was. Dan benar saja, kekhawatiran dua lelaki itu, Tari bangun dan langsung meracau sambil menangis. Tadi gue kenapa? Tiba-tiba gelap banget. Badan gue nggak apa-apa kan? Tenang, Tari, lo nggak apa-apa. Ini minum dulu. Seorang siswi mengasongkan air minum. Tari sigap menerima gelas plastik yang tersorong ke arahnya. Ia meneguk air dengan gerasak gerusuk. Tadi, Tari menarik nafasnya dengan poros. Capai setelah menghabiskan segelas air dalam satu waktu. Tadi gue beneran ngalami kejadian yang gak masuk akal. Dari pohon besar itu keluar darah banyak banget. Ini pasti gara-gara kamu kecapean aja kan? Gali menyela ucapan Tari dan memasang wajah penuh intimidasi. Tari seketika bungkam. Ia hampir saja menyeletuk kalau semalam sudah melakukan permainan jelangkung bersama Gali dan yang lain. Tentunya itu akan membuatnya dihukum. Melakukan pengakuan dan berniat menyalahkan Gali tidak akan berefek apa-apa. Toh, dirinya sendiri akan kena getahnya juga. Akhirnya, Tari hanya bisa mengangguk. Iya, gue kayaknya halu karena capek. Setelah penuturan Tari tersebut, Gali masih memasang wajah dingin. Lelaki itu memang selalu bisa mengendalikan keadaan. Akan tetapi, pegal di pundaknya tidak hilang-hilang. Tari pun dibantu masuk ke dalam tenda. Ia disuruh untuk tiduran saja di dalam sana. Sementara, anak-anak lain dikumpulkan untuk menentukan siapa pemenang di permainan mengumpulkan bendera siang itu. Selagi acara berlangsung, Tari menggigil sendirian. Ia melirik ke sana kemari, entah mengapa, bayangan mimpinya semalam membuatnya ketakutan. Tari mulai meyakini bahwa apa yang dialaminya merupakan buntut dari permainan jalangkung di gua itu. Ini kan idenya si Gali. Harusnya dia aja yang diganggu. Kenapa malah gue? Keluh Tari dengan suara yang gemetaran. Salma tiba-tiba masuk ke dalam tenda dan membuat Tari tersendak kaget. Lu bisa gak sih? Permisi kalau mau masuk, bentak Tari. Maaf Tar, aku cuma mau ngambil jaket. Dengan kasar, Tari meraih jaket berwarna hijau army dari sisi kirinya, lalu dilemparkan pada Salma. Tak lupa, ia mengusir gadis itu teramat kasar. Tapi, kamu beneran gak mau ditemenin? Tawar Salma hati-hati. Lo tuh keseringan kesurupan. Kalau ditemenin sama lo, yang ada gue dideketin sama setan. Herdik Tari. Salma tak berkata apa-apa. Setelah dikatai dengan kasar begitu, ia pun mundur dari pintu tenda, berjalan perlahan menuju kerumunan siswa-siswa lainnya. Padahal niatku baik, gumam Salma. Tak sengaja, baru saja ia melihat sosok perempuan berambut acak-acakan mengintip dari belakang kepala Tari. Hanya sekilas karena sosok itu langsung menghilang lagi. Salma pikir kalau Tari dibiarkan sendirian, ia bakal pingsan lagi. Acara di hari itu pun ditutup oleh pesan dan kesan-kesan seluruh anggota camp. Pak Robi pun memberikan sedikit penuturannya karena acara kemah di tempat itu berjalan tanpa adanya hambatan. Orang-orang yang kelelahan seperti Tari bisa terjadi, dan itu menjadi salah satu penguji mental. Bapak harap setelah kita pulang besok, kesan-kesan selama berada di camp ini juga pelajaran yang kalian dapatkan akan menjadi bekal buat kedepannya. Terima kasih, partisipasi kalian sangatlah hebat. Iringan tepuk tangan mengakhiri perkumpulan di sore itu. Para panitia mengumumkan bahwa jangan ada seorang pun yang kelayapan sampai besok. Mereka harus mempersiapkan diri dan kesehatan sebelum pulang. Semua orang lantas membubarkan diri. Ada yang bersiap pergi ke sumber air untuk membersihkan badan. Ada pula yang memilih masak mie instan karena sudah merasakan lapar. Mereka tidak mau menunggu makan malam saat perut sudah keroncongan. Di saat semua orang sibuk masing-masing, Gali dan teman-temannya masuk ke tenda Tari dengan alasan ingin menengok keadaannya. Di sana, Tari langsung mengutarakan keresahannya
pada teman satu gengnya tersebut. Gue beneran gak halu. Tadi gue lihat pohon itu ngeluarin darah. Badan gue penuh. Jijik banget sampai mau muntah. Kalian gak ngerasa ini karena ulah kita tadi malam. Tutur Tari meyakinkan. Lu mungkin terlalu kepikiran mimpi lu, Tar, bantah Azam. Emang mimpi apaan sih? Ketemu setan? Tanya Gali dengan sikap yang meremehkan. Terserah kalian deh. Gue gak mau ya kalau bener kejadian yang gue alami bener-bener berakibat kita main jalangkung. Bisa nggak? Jangan disebutin itunya, sela Baris. Soal bonekanya itu gimana? Tanya Azam kepada Gali. Boneka apa? Selidik Tari dan Kaila bersamaan. Boneka batok kelapanya tiba-tiba ada di tas gue, bisik Azam. Tuh kan, ini pasti ada apa-apanya, sambar Tari. Apaan sih? Dibilangin pasti itu ulah si Salma, bantah Gali. Ya sudah, terserah kalau iya pun itu kelakuan si Salma. Yang jelas, boneka itu kudu dibuang cepet-cepet. Nanti malam pas semuanya tidur, kita buang ke sungai, putus Baris. Semuanya pun langsung setuju dan membuarkan diri agar tidak dicurigai. Beberapa saat kemudian, Pak Robi yang sedang membuat kopi melihat kedatangan Mbah Angkus ke area perkemahan. Ia lantas berjalan menyambut, membawa sang sesepuh untuk duduk bersama. Mau saya seduhkan kopi, Bah? Tawar Pak Robi. Ah, tidak usah. Tadi saya sudah ngopi di rumah, tolak Mbah Angkus sopan. Sedari datang. Lelaki tua itu terus saja mengedarkan pandangannya, mencari-cari sesuatu yang mungkin mencurigakan. Namun, keadaan di perkemahan terasa seperti kemarin. Tak ada yang membuatnya curiga sedikit pun. Entah entitas gaib yang sudah melata di sekitar hutan mahir menyembunyikan diri. Gimana kegiatannya, Pak? Ada kendala? Besok pada pulang ya? Tanya Mbah Angkus. Iya, Bah. Alhamdulillah acaranya lancar. Meski ya tadi ada yang pingsan karena kecapean. Ya biasalah anak kota. Fisiknya kurang ditempa. Kelakar Pak Robi diiringi tawa pelan. Mbah Angkus hanya tersenyum tipis dan mengangguk-angguk. Ya sudah Pak, selamat istirahat untuk malam nanti. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan datang ke rumah, ucap Mbah Angkus. Oh iya, tentu Mbah. Terima kasih. Saya pamit. Mangga. Mbah Angkus beranjak pergi. Tingkahnya yang bertemu teramat singkat itu membuat Pak Robi mengerutkan kening. Sangat terlihat bahwa Mbah Angkus berniat memastikan sesuatu. Namun, tepatnya apa, Pak Robi tidak ingin memikirkannya. Petang pun tiba. Semua siswa sedikit demi sedikit mengemas barang-barang agar besok pagi tidak terlalu merepotkan. Mereka memasak dan makan malam bersama, kemudian masuk ke tenda masing-masing untuk tidur cepat. Dari kejauhan, Mbah Angkus berdiri memperhatikan sampai tenda benar-benar senyap dari aktivitas. Hampir 3 jam ia memperhatikan, lalu memutuskan untuk pulang. Apa tadi pagi cuma kebetulan saja? Kayaknya mereka gak bikin aneh-aneh, gumam Mbah Angkus. Selang 15 menit setelah Mbah Angkus pergi, Azam dan Gali tampak keluar dari tenda. Ada Baris juga yang memantau keadaan. Mereka pergi mengendap-endap sambil menyembunyikan sesuatu di balik jaket. Mereka pergi ke sisi sungai, lalu mengurai boneka yang terbuat dari ranting tersebut. Tak lupa, batok kelapa pun dilepaskan. Kesemuanya dilempar ke aliran sungai. Timbul tenggelam terbawa arus. Gali, Azam, Baris merasa lega karena berpikir sudah membuang sial. Mereka pun berduyun-duyun pergi menuju tenda kembali, tanpa mereka sadari jika di air sungai ada yang sedang berdiri. Tubuhnya tenggelam sampai batas pinggang. Rambut yang teramat panjang dan berantakan terjuntai pula ke permukaan air. Ilir mukaken welas, mahken asih ger dipilih hiji nepio 2. Bancakan loba taya bantahan mana. Ia terkikik memamerkan sederet gigi yang runcing nan hitam. Hiap urang neda wengi ayeuna, ayo kita makan malam ini. Malam sudah semakin larut. Semua sudah terlelap di tenda masing-masing, termasuk Pak Robi dan anak-anak OSIS. Hanya Salma yang masih terjaga. Tubuhnya dari tadi tidak bisa diam, berbalik ke kiri lalu ke kanan. Suasana terasa sangat hening. Andai saja ada boleh menyalakan api, Salma pikir pasti Pak Robi akan terjaga di luar. Mungkin juga ia akan ikut, karena terjaga seperti ini membuatnya kurang nyaman. Salma memutar badannya ke arah Tari dan Kaila. Kedua gadis itu sangat nyenyak, padahal cuaca terasa begitu menusuk. Angin di luar bertiup lumayan kencang, membuat suara riuh ke dalam tenda. Anehnya, benar-benar tidak ada yang bangun.
Karena takut tenda rubuh, Salma akhirnya mengubah posisi menjadi duduk. Ia menarik selimut, menutup kaki yang terbalut celana panjang serta kaos kaki. Sebenarnya Salma ingin mengintip keluar, tapi mendadak perasaannya gelisah. Ada apa ya? Gumam Salma. Sementara itu di luar, kabut tebal mulai menyelimuti tempat perkemahan. Entah berapa ratus pasang mata memperhatikan. Lama-kelamaan sosok yang bertebangan pun merangkak bermunculan. Mereka seperti menikmati pesta malam ini. Riuh suara gigikan yang hanya bisa didengar oleh manusia pilihan seperti Salma. Di dalam tenda, gadis itu terdiam kaku. Baru kali ini ia merasakan suasana yang aneh. Telinganya berdengung, mendengar tawa yang membuat bulu kuduk meremang seketika. Sebuah bayangan berdiri di depan tenda Salma. Tiba-tiba ada tangan yang meraba-raba bagian pintu. Salma langsung menenggelamkan kepalanya di antara lekukan lutut. Ia memeluk kakinya erat-erat. Gadis itu sudah sangat berkeringat. Badannya gemetaran. Ia kini menutup mulut supaya isaknya tak terdengar oleh siapapun. Perlahan, Salma menjatuhkan badan ke permukaan tenda, lalu menutup seluruh tubuh dengan selimut. Salma hanya ingin malam ini berlalu semakin cepat, sebab kehadiran mereka membuat tubuhnya terasa lemas. Seakan ada energi yang terkuras habis. Suara anjing mengaum begitu kencang dan lekat. Salma semakin ketakutan. Ia meraih tas berisi pakaian, memeluknya kuat demi menghilangkan rasa gelisah dalam hati. Itu yang sering ia lakukan di rumah ketika berada di situasi yang mencekam, yaitu memeluk guling atau boneka. Kini Salma mulai terlelap dalam tidur, hingga waktu tak terasa sudah menjelang pagi. Tepukan di kaki membangunkan Salma. Buru-buru ia bangun saat Tari menyuruhnya segera keluar dari tenda. Mendadak, semua siswa bangun kesiangan, sekitar pukul 7 pagi. Serentak mereka keluar dari tenda. Anak-anak mengeluh badan dan tulang lehernya sakit. Wajah mereka pun tampak pucat lesu, tidak bergairah, dan yang pasti dalam keadaan masih mengantuk. Kecuali Salma, ia merasa pagi ini begitu segar. Maka Salma merasa heran melihat teman-temannya memijat-mijat tengkuk. Ada juga yang memijat kaki atau anggota tubuh lainnya. "Pak, kenapa capek banget ya? Bangun tidur gini, badan pada sakit," keluh salah satu anggota OSIS. "Kayaknya wajar, soalnya kita tidur nggak pakai alas kan, terus mungkin efek udara dingin juga," jawab Pak Roni asal. Padahal ia juga merasakan seluruh badannya seperti habis dipukuli. Akhirnya pria itu menyuruh anak-anak membersihkan diri lantas sarapan. Pagi ini mereka akan pulang. Kegiatan diakhiri dengan merapikan tenda, menyiapkan barang-barang yang akan dibawa kembali. Laku upacara penutupan. "Bagaimana? Sudah siap pulang?" tanya Pak Robi. "Siap, Pak," jawab mereka serempak. "Alhamdulillah, kalau begitu sebelum pulang kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing." Berdoa dimulai. Para siswa menunduk berdoa dalam hati. Mereka meminta diberi keselamatan sampai pulang ke rumah. Pak Robi kembali memberi aba-aba bahwa berdoa telah selesai. Ia meminta tim OSIS mengatur barisan agar berjalan dengan tertib menuju jalan pulang. Berbasis murid SMA Bakti 1 mulai meninggalkan tempat kemah. Mereka mengakui kalau kegiatan di hutan kurang berkesan karena tidak ada renungan malam. Di antaranya berharap supaya kegiatan selanjutnya lebih baik dilaksanakan di sekolah saja. Perjalanan turun dari hutan melewati sebuah perkampungan yang rumahnya masih jarang-jarang. Dari satu rumah ke rumah lain terhalangi oleh kebun bambu, maka jarang sekali bertemu dengan penduduknya. Salma menoleh ke salah satu rumah panggung, di mana ada seorang nenek tangan membersihkan beras dengan tampah bambu. Matanya membulat seketika saat ada seorang gadis duduk di dipan kayu menemani sang nenek. Kakinya digoyang-goyangkan seakan-akan tengah menikmati suasana pagi hari ini. "Naya," gumam Salma. Siapa sangka Naya juga menoleh. Sontak langsung berdiri. Dengan wajah penuh semangat, ia berdadah-dadah pada Salma. Gadis itu berteriak, "Nek, itu temannya aku ceritain." Wanita tua itu menoleh ke arah anak-anak yang melintas di depan rumahnya, lalu tersenyum. Salma hendak membalas sapaannya, tetapi dari belakang Gali mendorongnya lumayan kencang. "Lu lama amat sih jalannya." "Sabarlah, ini jalannya sempit." Salma sedikit kesal karena dorongan tadi membuat sepatunya menginjak lumpur basah. "Udah tahu jalan sempit, lu jalan kayak siput. Mau gue ceburin ke selokan," kesal Gali. Salma hanya bisa menarik nafas, kemudian kembali berjalan.
Ia khawatir Gali benar-benar mendorongnya ke samping karena emang ada selokan yang besar terhubung ke sungai. Laju airnya juga lumayan deras. Ada gurat kekecewaan di wajah Salma. Ia tidak enak hati. Takut, Naya berpikir kalau dirinya sombong. Enggan balik menyapa. Namun, mau bagaimana lagi? Salma merasa dirinya lemah kalau harus melawan Gali dan teman-temannya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka menghela nafas lega ketika melihat bus sudah ada di sana. Ada yang memilih istirahat dulu di sekitar pos. Ada juga yang langsung naik ke dalam bus. Salma memilih naik ke bus. Gadis itu menyimpan ransel di tempat penyimpanan atas jendela. Ia duduk, memasang earphone lantas menghidupkan musik di ponselnya. Alunan lagu populer versi sosial media menganyun lembut, membuat perasaannya lebih tenang. Mata Salma fokus ke jendela, memandang siswa-siswi yang masih sibuk bercanda di luar. Termasuk gengnya Gali. Mereka tertawa begitu lepasnya. Namun, sebuah pemandangan memaksa Salma menatap ke arah tari. Tiba-tiba, Salma melihat pakaian tari berlumuran darah. Ia sampai mengucap mata beberapa kali. Tetapi gadis berambut panjang itu benar-benar dipenuhi oleh darah. Akan tetapi, tari bersikap biasa saja, seakan tidak merasakan apapun. Tak berapa lama anak-anak mulai masuk ke dalam bus. Ada sekitar 2 bus sekarang. Salma berada di bus 1 bersama gengnya Gali. Dari arah pintu, tari berjalan mendekat, lalu duduk di samping Salma karena memang dari awal tempat duduk sudah ditentukan oleh panitia. Kenapa sih? Gue sial banget selama ini. Ketemu lu terus, nggak di tenda, di kelompok, di bus juga, keluh tari. Salma sebenarnya mendengar karena musik memang dimatikan. Hanya saja ia pura-pura tak acuh. Sebab Salma enggan menoleh ke arah tari yang keadaannya begitu memprihatinkan. Tari tampak seperti korban kecelakaan. Baju lusuh dipenuhi darah. Begitu juga wajah dan tangannya. Siapa sangka, earphone di telinga Salma dicabut oleh tari. Gadis itu tampak marah. Kalau ada orang ngomong tuh dengerin, jangan pura-pura bego. Salma menatap ke arah tari. Ia terdiam beberapa saat dan membiarkan teman sekelasnya itu untuk duduk dengan tenang. Tari sibuk merapikan rambut kepang satu ke belakang. Hasil kepangan Kayla sebelum pulang tadi. Kayaknya kamu harus hati-hati setelah pulang dari sini, ucap Salma. Sontak tari menoleh dahinya mengernyit. Lu ngomong sama gue? Aku serius, Tar. Kamu kayaknya dalam bahaya. Sinting ya lu. Udah gak usah nakutin gue deh. Gue peringatin. Selama di jalan jangan pernah bicara sama gue. Kalau enggak, awas aja. Habis lu nanti di sekolah. Paham? Salma hanya menggeleng. Ia kembali memasang earphone-nya, fokus ke jendela, memandangi deretan pepohonan yang akan dilewati oleh bus. Kendaraan besar itu pun melaju pelan.